Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa man yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan itu ada kita untuk kita bisa datang untuk memahamkan diri kita terhadap salah satu cabang di dalam ilmu Islam, yaitu pembahasan masalah fikih. Insyaallah ini pembahasan fikih yang terakhir mungkin ya dalam kita belajar kerangka ilmu fikih ini yang terakhir, sehingga insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kita sudah akan masuk di pembahasan fikih praktis ya, insyaallah kita akan masuk di pembahasan itu, sehingga insyaallah kita akan membahas ini yaitu berkaitan dengan madhab dan bermadhab ya. Ini perkara yang cukup banyak kita dengar di kalangan muslimin tentang masalah madhab. Jadi jangan sampai salah memahami tentang masalah apa itu madhab. Kemudian setelah itu bagaimana bermadhab. Jadi kita mengambil madhab apa, dia bermadhabnya kita yang seperti apa. Dan kita akan masuk langsung ke materi insyaallah. Nah, kita bahas dari definisi dulu. Jadi kalau madhab secara bahasa itu dia dari kata dhahaba. Dhahaba itu dari memiliki dua arti, dia mengandung dua makna. Itu pertama adalah al-hasan wan nadharah. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Yang kedua artinya adalah asyar wal murur atau asyir wal murur, yaitu jalan atau lewat. Nah, tampaknya madhab yang kita kenal itu menggunakan yang kedua ini, yaitu as-sayr atau al-murur. Kalau lebih komprehensif lagi, kita lihat definisi dari secara bahasa dari Al-Munawi, bahwa madhab itu adalah tempat pergi, waktu pergi, sumber kepergian, kemudian keyakinan dan jalan yang diikuti. Nah, di sini. Jadi ada sisi jalan yang diikuti sehingga kemudian kita ikut kepada jalannya. Jadi ada jalannya kemudian diikuti. Sehingga kalau kita lihat dari sisi terminologinya, maka madhab adalah makhlussa bihil mujtahidu minal ahkami syar'iyyatil far'iyyatil ijtihadiyatil mustafadah minal adillah al-dhanniyah. Jadi pendapat yang khusus disandarkan kepada mujtahid dari hukum-hukum syar'i yang far'i ijtihadi, di mana hukum tersebut diambil dalilnya yang bersifat ya. Jadi madhab ya, madhab itu adalah pendapat yang disandarkan kepada salah seorang imam mujtahid atau seorang yang levelnya sudah berada di level mujtahid. Kalau dia sudah berada di level mujtahid, dia bisa menggali hukum sendiri, dia kemudian berfatwa. Ingat ya, bahwa yang berhak berfatwa adalah seorang mujtahid gitu. Nah, kemudian dia berfatwa dengan satu fatwa, dan kita ikuti fatwanya itu, berarti kita mengikuti madhabnya gitu ya. Dan jangan sampai salah ya, karena sebagian orang mengatakan mazhab ente apa? Mazhab ana. Mazhab ana itu Rasulullah. Ya, Rasulullah bukan mazhab. Rasulullah bukan mazhab. Rasulullah adalah dalil mazhab. Gitu. Dalilnya mazhab adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan diartikan dalil apa mazhab ente apa mazhab ana, mazhab Rasulullah. Salah memahami dalam terminologi madhab ya.
Jadi kita kembali ke sini. Jadi itulah yang diartikan dengan madhab. Sehingga dari terminologi ini kita bisa ambil dua hal. Ya, pertama mengikuti pendapat-pendapat imam madhab. Ini tamatub ya. Kalau kita sudah pahami apa itu madhab, kemudian ketika kita beraktivitas dengan mengambil salah satu fatwa seorang mujtahid, itu namanya bermadhab. Ya, bermadhab itu artinya adalah mengikuti pendapat imam-imam madhab. Dan bermadhab ini subjeknya bisa orang awam dan bisa ulama yang mengikuti. Jadi pendapatnya apa diikuti. Itu orang awam bisa, bahkan sebagian ulama mewajibkan orang awam ya wajib ikut fatwa para mujtahid. Levelnya ulama sekalipun dia juga bisa mengikuti madhab tertentu. Nah kemudian ada satu sisi yang lain, yaitu mengikuti metode para pendiri madhab dalam melakukan penggalian hukum. Nah, pelaku dalam bermadhab seperti ini itu khusus para ulama saja. Jadi tidak hanya mengambil pendapatnya, tapi mengambil bagaimana metode yang dipakai oleh ulama tersebut, metodenya. Ya, karena begini. Satu hukum yang keluar dari satu madhab itu menggunakan kaidah-kaidah yang sudah tersistem gitu. Jadi bukan sembarangan menurut anak enaknya gini, perasaan anak nggak pakai perasaan, polanya ada, kaidahnya ada gitu. Sehingga ketika dipahami bahwa madhab itu sesuai versi apa namanya perasaan seorang mustahid, nggak mungkin, karena ada polanya tadi ya, ada polanya, ada sistemnya. Kemudian kayak kemarin di awal kan sudah dibahas tentang apa ilmu fikih sama Ustaz Farizal masalahnya. Jadi ada Quran, dalil, Quran, sunnah, kemudian qiyas, ijma, qiyas, qaulus sahabah, istisan, istishab, al-maslahah, al-musalah, saddu dariah, dan lain sebagainya. Itu kerangka-kerangka yang menjadi dalil dalam penggalian hukum itu. Jadi pertama ya, bermadhab itu bisa mengikuti pendapat langsung yang sudah jadi hasil atau fatwa seorang mujtahid, atau mengikuti metodenya, metode dalam menggali hukum. Kalau metode menggali hukum itu khusus para ulama saja ya. Kalau orang-orang awam ya, dia kalau ditanya misalnya hukum istinsar apa, istinsar hukumnya sunnah. Lo kok bisa sunnah? Dari mana dapatnya? Ya dapat dari guru anak. Gitu misalnya kan. Ya berarti dia nggak apa-apa. Dia bermadhab dengan seperti itu nggak masalah. Gitu ya. Ya. Jadi itu kurang lebih secara sederhana ya tentang pengertian madhab dan bermadhab. Berikutnya tentang hakikat taklid madhab boleh nggak? Hakikatnya taklid, pasti kan taklid. Apa taklid kemarin? Ngikut aja pokoknya. Nah, pokoknya ngambil aja, ngikut aja. Boleh nggak taklid madhab? Hakikatnya bermadhab itu juga berarti taklid kepada madhab. Bermadhab, tamadhub, ini kalau bahasa Arabnya. Bermadhab itu kalau mau diraba, kalau mau direnungkan, itu hakikatnya juga taklid gitu. Dan ini dipandang wajib bagi orang awam. Ya, contoh misalnya di antara kita senantiasa ada pemahaman, karena kita mayoritas mazhabnya Syafi'i, kita kemudian sering mendapati bahwa orang laki-laki yang sudah berwudu kemudian bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram dari kalangan wanita, maka
wudunya batal. Nah gitu kan. Dari kecil diajari itu kan sama guru kan, sama kiai diajari itu gitu kan. Sampai sudah besar masih memahami gitu. Itu namanya apa? Taklid madhab gitu ya. Gak apa-apa gitu ya. Dan bagi orang awam seperti ini memang hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu cara sederhana supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan benar gitu ya. Cuma taklid sendiri itu juga dilakukan oleh orang yang bukan awam, tapi levelnya tentu berbeda. Ya, caranya berbeda, sebagaimana tadi sudah dibahas ya tentang bagaimana itu bermadhab. Maka dalam bab ini kita kalau mau milih madhab apa yang harus dipilih, madhab yang mau dipilih kalau levelnya ya belum bisa untuk menggali sendiri, maka ikuti madhab mayoritas di negeri kita. Nah gitu. Ini ada madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu tersebar di Turki, Pakistan, India, Afghanistan, Mesir, dan lain sebagainya. Madhab Maliki itu tersebar di wilayah-wilayah Afrika. Nah, kita madhabnya mana ini? Syafi'i di Asia Tenggara ya, tersebar di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan juga Asia Barat seperti Irak, Iran, Yaman, Syam. Walaupun mazhab Hambali itu di Jazirah Arab, ya, kerajaan Saudi, Qatar, Kuwait, dan lain sebagainya dari negara-negara Teluk, ya. Nah ini kita biar aman, gitu ya. Jadi caranya kita kalau mengambil madhab lebih aman, ambil madhab yang mayoritas. Kalau levelnya masih awam, ya supaya apa? Supaya ketika kita menjalankan agama itu kita itu tidak diingkari oleh banyak orang. Karena kalau diingkari kita sendiri juga nggak bisa jawab. Kok gini? Lah, nggak bisa jawab dia. Ya, makanya kita lebih aman untuk memilih madhab yang mayoritas saja. Kalau kita memilih madhab yang mayoritas, insya Allah kita akan aman. Ya, makanya orang-orang yang berilmu, para masyayikh itu ketika mereka mengajar di prodi-prodi perbandingan madhab, itu senantiasa menganjurkan untuk setiap mahasiswa itu mengambil fikih madhabnya sesuai fikih madhab negerinya, gitu ya. Nah kita ini Syafi'i, ya kan? Makanya kemudian ketika ada saudara-saudara yang mengambil madhab dari madhab mana, Hambali, ya, dibawa dari Arab Saudi, gitu kan? Nah, itu kan nanti banyak banyak yang berbeda di situ. Nah, kalau dia tidak bisa mengambil apa sikap, nah, sehingga bisa jadi apa gesekan yang terjadi di kalangan apa kaum muslimin. Itu yang terjadi kan seperti itu biasa. Ya. Kemudian berikutnya, apakah wajib mengamalkan satu madhab saja atau memang boleh kita mengamalkan beberapa madhab? Jadi harus pakai satu madhab atau harus ada beberapa madhab yang kita pakai? Gitu. Yang harus kita pahami pertama kali ya, ini mungkin sedikit melebar biar kita paham bahwa 4 madhab yang sudah disebut di sini nih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu bukan apa? Kalau mau dilihat dari sejarahnya, kenapa sampai sekarang yang eksis itu 4 madhab ini? Padahal dulu kita tahu bahwa madhab-madhab itu banyak. Kenapa? Karena dari orang-orang yang levelnya sudah memberikan fatwa, seorang mujtahid, dia punya metode sendiri, punya cara penggalian hukum sendiri, punya konsepnya sendiri, tetapi kemudian pada hilang, kemudian yang eksis sampai sekarang ini 4: madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dulu misalnya ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab Laits bin Sa'ad, ada madhab yang lain.
Kenapa kok kemudian yang eksis hanya 4 ini? Karena keempat madhab ini itu murid-muridnya Imam Abu Hanifah, murid-muridnya Imam Malik, murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Hambali itu semangat di dalam mengajarkan cara berpikir penggalian hukum dari guru-gurunya. Sampai buku-buku itu tersusun sampai sekarang. Gitu. Misalnya kalau mazhab Syafi'i, kita tahu ada 2 buku utama dalam mazhab Syafi'i yang dikarang langsung oleh Imam Syafi'i, ada Ar-Risalah dan Kitab Al-Um. Itu kemudian kan bisa dipelajari itu. Nah, ketika dipelajari, kemudian murid-muridnya menggali lagi, menyebarkan, menjelaskan, mensyarah, memaparkan, menganalisa, menjelaskan dan seterusnya. Dan itu terus tersebar banyak sekali sampai kita sekarang. Nah, untuk madhab-madhab yang lain tidak seperti itu murid-muridnya. Muridnya tidak seperti itu, sehingga kemudian terhenti di salah satu masa. Sehingga kemudian madhabnya apa? Hilang. Ya, madhabnya hilang. Padahal Masya Allah ya. Padahal misalnya ada salah satu ulama yang semasa dengan Imam Malik, yaitu Lais bin Sa'ad. Itu pernah dengar seorang ulama bernama Lais bin Sa'ad. Bahkan pernah ada ungkapan beberapa ulama tentang sosok Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad itu dikatakan afqahu min Malik. Lais bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi ada nggak mazhab Lais bin Sa'ad, ada nggak? Nggak ada. Kayak gitu. Padahal dia lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi tadi kenapa? Karena murid-muridnya tidak tersebar banyak dan semangat di dalam mengajarkan mazhab gurunya. Gitu. Ya. Jadi 4 ini. Maka kalau perpindahan seseorang dari mazhab sebelumnya secara total, pindah total, maka ini boleh. Pindah mazhab itu dengan artian apa? Sekali lagi ya, mazhab itu dia itu adalah cara tersistem di dalam penggalian hukum. Ya. Jadi bukan berdasarkan perasaan. Jadi dalam setiap madhab, misal madhab Hanafi itu memiliki satu sistem yang sudah dibuat oleh Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, membuat sistem cara penggalian hukum. Gitu. Cara menggali hukum. Nah, ketika ada satu masalah masalah itu nanti di-scan sama, kalau bahasa kita ya, ada satu masalah itu di-scan dengan kaidah-kaidah yang sudah dibakukan dalam sistem madhab. Ketika sudah di-scan, kemudian keluar hasilnya. Hukumnya apa? Hukumnya boleh, hukumnya tidak boleh, gitu. Ya. Jadi kalau berpindah total di dalam memandang, ya, maka ini diperbolehkan. Abu Ja'far At-Tahawi itu dari mazhab Syafi'i berpindah ke mazhab Hanafi. Ibnu Syahnah itu dari mazhab Hanafi ke mazhab Maliki. Qadhi Abu Ya'la dari mazhab Hanafi ke mazhab Hambali. Al-Khatib Al-Baghdadi dari mazhab Hambali ke mazhab Syafi'i. Al-Mundiri dari mazhab Hambali ke mazhab Syafi'i. Oh, Syafi'i, salah tulisnya itu ya. Dan lain-lain. Jadi ulama-ulama pun tidak masalah, gitu ya. Karena 4 imam mazhab ini ya. Ini misalnya mazhab Hanafi itu awal tumbuhnya itu ada di Irak. Ada di Irak. Mazhab Maliki tumbuh kembangnya awalnya itu ada di Hijaz. Ya, Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak. Gitu. Nah, seorang Imam Syafi'i itu ternyata sebagai muridnya Imam Malik, tapi juga sebagai muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu punya dua murid yang levelnya itu disebut sebagai sahabatnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya 2 murid, namanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, ini disebut dalam istilahnya 2 orang ini adalah sahiba Abi Hanifah.
sahabatnya Imam Abu Hanifah. Namanya sahabat berarti apa? Dekat dan selevel, padahal statusnya itu murid. Itu. Statusnya itu murid. Tapi karena luar biasanya di dalam memahami dan menggali mata gurunya sehingga sampai disebut sebagai sahabatnya. Nah, Imam Syafi'i ini masya Allah, madhab Hanafi itu disebut dikenal dengan madrasah ahli ro'i. Jadi orang-orang yang mengedepankan akal, logika, gitu ya. Kalau madhab Maliki dikenal dengan madrasatul hadis, lebih dekat kepada pembahasan hadis, gitu. Nah, Imam Syafi'i ini belajar dari madhabnya Irak dan madhabnya Hijaz, ya. Makanya madhab Syafi'i ini masya Allah luar biasa, ya. Kita bersyukur nih madhabnya Syafi'i, tapi masih banyak juga yang nggak paham madhab Syafi'i, ya kan? Kadang-kadang terlalu overthinking, ya kan? Tentang madhab Syafi'i sendiri. Baik, ya. Kalau pindah total tidak masalah, tapi kalau berpindahnya parsial, sebagian aja, boleh nggak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Jika seorang berpindah madhab secara parsial terkait beberapa masalah, seperti kalau sholat ikut madhab Syafi'i, kalau puasa ikut madhab Hanafi, misal. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Misalnya dalam madhab Syafi'i kan ada sunnah talafut biniyat. Ya, sunnah apa? Talafut biniyat. Atau talafut biniyat, niatnya dilafalkan. Usolli, ya kan? Kalau kita biasanya apa? Nawa itu ya puasa ya. Nawa itu soma godin. Madhab Hanafi enggak, gitu ya. Madhab Hanafi kalau niat ya langsung sebulan. Niat tuh tiap hari. Niat tuh langsung sebulan. Enak malahnya. Jadi dalam madhab puasa ikut madhab Hanafi, dalam sholat ikut madhab Syafi'i. Boleh nggak seperti ini? Minoritas ulama, sedikit di kalangan ulama berpendapat bagi seorang muqallid itu wajib konsisten dengan satu madhab. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus dalam masalah talfik. Talfik itu mencampur adukan madhab. Jadi kayak digado-gado gitu ya. Nyari pokoknya madhab yang enak, yang ngendi, yang nyaman, yang di, cari yang gampang, yang mudah. Begitu. Itu terjadi masalahnya. Gitu. Maka konsisten satu madhab aja. Sedangkan mayoritas para ulama mengatakan hukumnya tidak wajib. Nah, ini ada ungkapan cukup bagus ya, cukup bagus dari Imam Abu Mundir Al-Minyawi. Dia mengatakan al-ami la yatamadhab bal inna madhabahu wa madhab mufti. Orang awam itu tidak boleh bermadhab. Orang awam, levelnya awam nggak boleh bermadhab. Bagaimana maksudnya? Tidak boleh menisbatkan dirinya kepada madhab tertentu. Orang awam bilang madhab ana Syafi'i, nggak boleh. Masih awam madhabnya yang bilang nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari sistem dalam penggalian hukum madhab Syafi'i. Itu masalahnya. Dan dia harus paham dong sistem penggaliannya seperti apa. Yang disebut dalil di dalam madhab Syafi'i itu apa saja. Gitu ya. Maka orang awam itu tugasnya cuma bertanya saja. Gitu. Tanya kepada siapa? Kembali kepada pemasaran sebelumnya. Kalau bertanya bebas, milih mana saja silakan. Akan tetapi madhab orang awam adalah madhab muftinya, orang yang ia jadikan tempat bertanya. Kalau dia bertanya satu hal kepada seseorang bermadhab Syafi'i, maka dijawab dengan madhab Syafi'i, udah itu madhab dia. Ya. Tapi tidak boleh menisbatkan saya bermadhab ini, ya kan? Kenapa? Karena kalau mengakui saya bermadhab ini, itu berarti dia sudah punya konsekuensi untuk mengetahui sistem penggalian hukum di madhab tersebut, ya. Karena jadinya nanti bisa terjadi pencampur adukan madhab yang itu dilarang di dalam pembahasan ilmu fikih, ya. Haruskah membatasi taklid pada 4 madhab saja? Apa taklid itu hanya 4 madhab atau harus kepada yang lain? Boleh kepada yang lain. Ini contohnya. 4 madhab sepakat.
empat madhab sepakat, nggak ada yang beda. Wanita yang menyusui, kemudian dia tidak puasa, empat madhab sepakat di antara dua, opsinya di antara dua, di antara empat madhab ya, opsinya hanya dua, satu dia qadha, dua qadha dan fidyah, gitu ya. Nggak ada madhab, tidak ada pendapat di dalam empat madhab yang mengatakan fidyah saja, itu nggak ada, ya. Tapi pendapat fidyah saja itu disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Jadi gimana? Kira-kira kalau ada seorang wanita kemudian dia menyusui di bulan puasa, dia akhirnya tidak puasa, terus gimana? Antum ambil yang mana? Mau mengkodok? Nanti mau mengkodok kan berarti harus bayar. Mau mengkodok udah hamil lagi, nggak jadi kodok ini. Nah kalau empat benar, kalau empat madhab silakan. Kalau empat madhab tidak ada empat madhab ini, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak ada yang mengatakan fidyah saja, itu nggak ada. Sehingga kalau kemudian keluar dari empat madhab, berarti kan boleh apa enggak? Kenapa? Karena kalau dia kondisinya menyusui dan dia kemudian tidak puasa, maka kemudian pendapat fatwa dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud itu boleh fidyah saja. Jadi nggak usah pakai apa qadha gitu. Kalau hanya empat madhab saja, berarti nggak boleh dong ambil madhabnya siapa? Ambil fatwanya Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, ya kan? Ya apa harus keempat madhab saja, nggak boleh kepada yang lain. Maka di sini para ulama menyebutkan tiga pendapat, ya. Mewajibkan secara mutlak untuk membatasi taklid orang awam hanya pada empat madhab saja, nah gitu. Bagi orang awam, kalau mau taklid ke salah satu madhab dari empat madhab saja. Kemudian kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena selain empat madhab itu yang jadi problem adalah keterbatasan akses untuk bisa memastikan itu pendapat yang betul-betul bisa dipercaya. Itu dalam semua masalah hukum. Jadi paham ya? Jadi misalnya kita mau mengambil fatwa atau pendapat atau madhab, kita ambil contoh misalnya madhabnya Laits bin Sa'ad misal, atau kita ambil madhabnya Sufyan Ats-Tsauri misal. Ini silsilah yang nyambung dari sanad, dari kitab, dari literasi yang bisa kesambung sampai di seorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, itu nggak bisa dipastikan. Itu loh masalahnya. Kalau madhab itu jelas, ya. Karena pertama empat madhab ini dari madhab Hanafi. Hanafi berarti tokoh utamanya siapa? Imam Abu Hanifah itu punya dua murid yang menyusun kitab utama dalam madhab Hanafi. Nama kitabnya Al-Athar. Al-Athar yang ditulis oleh Abu Yusuf dan Al-Athar yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga dari dua referensi utama bisa digali ini bagaimana konsep madhab Hanafi turun menurun sampai di zaman kita sekarang. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i menulis kitab sendiri, ada Ar-Risalah dan ada kitab Al-Um. Nah gitu. Ini nanti juga turun sampai di zaman kita, bahkan di abad 14 ini masih ada ulama-ulama yang mereka merangkai menulis fikih Syafi'i. Kemudian madhab Maliki. Madhab Maliki ada kitab Mudawwana dan kitab Muwatta, karena Imam Malik sendiri. Jadi Imam Malik juga menyusun madhab itu sendiri, gitu ya. Kemudian terakhir madhab Hambali ada namanya Masail, kitab yang bernama Masail karangan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian nanti dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Al-Khirati dengan kitab namanya Matan Al-Khirati. Jadi ulama-ulama madhab, imam-imam madhab itu sudah menyusun kitab-kitab, dan dari situlah digali hukum dari madhab
tersebut. Ya, dan itu bisa dipastikan bagaimana jalurnya tersambung sampai kepada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau yang lain tidak bisa terdokumentasikan seperti itu sehingga khawatir nanti malah salah. Kemudian fatwa yang pendapat yang kedua, bagi seorang mufti, kalau dia seorang mufti, maka dia berfatwa dengan 4 madhab untuk memberikan sebuah keputusan hukum. Ada orang bertanya kepada dia, kan dia seorang hakim, seorang mufti, maka dia memberikan fatwanya, menjawab pertanyaan atau mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan pendapat 4 madhab. Tapi untuk pribadinya sendiri, dia boleh mengambil di luar 4 madhab. Sedangkan yang ketiga, ini boleh mengambil pendapat lain di luar 4 madhab secara mutlak. Mau ambil silahkan selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu betul-betul tersambung, ada minimal sanad, ya minimal sanad yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu betul-betul pendapat atau fatwa ulama-ulama yang di luar 4 madhab tadi. Itu kurang lebih tentang bagaimana kita memahami madhab. Ya. Kemudian ini saya ringkas ya, harusnya panjang ini, tapi saya ringkas saja mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kepanjangan karena ada istilah-istilah yang harus di waktunya nggak panjang lagi ya. Ya. Ini. Kemudian kita lanjut di perbedaan madhab. Nah, kalau perbedaan madhab ini gimana nih? Ya, kita di Indonesia ini mayoritas madhabnya Syafi'i, tapi banyak sekali ulama-ulama di Indonesia ini, orang-orang alim di Indonesia ini yang misalnya lulusan Saudi misalnya, lulusan dari UIN, Universitas Islam Madinah atau dari yang lain, itu kemudian datang dari Saudi, belajar di Saudi, kuliah di Saudi, masuk kemudian di Indonesia, ya tentu corak madhab Hambalinya nggak bisa lepas. Kemudian yang disampaikan adalah fikih Hambali. Jadi beda kan? Jadi beda. Atau sebagian saudara-saudara kita di Indonesia yang belajar ke negeri-negeri Afrika, di sana rata-rata madhabnya Maliki. Nah, itu kan ya, bahwa ke Indonesia tetap akan ada sedikit sedikit warna dari madhab Maliki itu sendiri. Akhirnya kemudian kita mendapati itu ada perbedaan. Nah, bagaimana kita memahaminya? Baik. Di sini pertama ada 5 kaidah ya dalam menyikapi perbedaan mazhab, setidaknya ada kurang lebih 5 kaidah yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama adalah la yunkarul mukhtalafu fih walakin yunkarul mujma'u alaih. Tidak boleh mengingkari perbedaan, yang boleh diingkari adalah pendapat yang menyelisihi ijma'. Jadi selama itu ada perbedaan, tidak boleh diingkari. Satu kunut, satu nggak kunut, gitu ya. Itu nggak boleh diingkari, ya kan? Sehingga karena dalam Islam itu kan ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan tiba-tiba, ayo kita nahi munkar. Itu orang kemarin sholat subuh agak kunut dia. Ayo kita ingkari, nggak boleh. Kenapa? Itu bukan masalah ijma, gitu loh ya. Itu kan kasusnya banyak. Ya saya katakan tadi ya, beberapa orang terutama yang mempelajari mazhab Syafi'i tidak secara menyeluruh, mereka kemudian mengatakan bahwa orang yang dia tidak kunut subuh maka nggak sah sholatnya. Dari mana bilang nggak sah sholatnya, itu dari mana? Bahkan ada cerita di sebagian jamaah itu, karena imamnya nggak kunut, itu makmum-makmum yang memandang kunut setelah salam bangkit lagi ikut sholat subuh lagi. Subhanallah. Ini ceritanya gimana ini? Itu kejadian, gitu ya. Sehingga untuk perkara-perkara apakah membaca basmalah di dalam di dalam sholat atau dijiharkan atau tidak dijiharkan, dengannya masalah kunut dan tidak kunut, apalagi kira-kira tahlilan, kemudian maulid dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak perlu sampai kepada ranah nahi munkar, gitu ya.
Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tentang beberapa aturan di dalam nahi mungkar. Salah satu aturan di dalam nahi mungkar adalah harus dipastikan bahwa kemungkaran itu adalah kemungkaran. Gitu ya. Jangan sampai kemungkaran cuma diduga-duga, ya kan? Beda pandangan, beda pendapat terus dianggap ini adalah kemungkaran. Mari kita benahi mungkar. Nggak boleh gitu juga, gitu loh ya. Maka nggak bisa. Tapi apakah kemudian sama sekali nggak boleh diingkari? Nggak. Masih ada boleh pendapat yang diingkari. Yaitu pertama, pendapat yang syadz. Apa itu syadz? Syadz itu adalah pendapat nyeleneh. Ya. Contoh pendapat nyeleneh. Contoh penjelasannya adalah sebagian kecil dari mazhab Hanafi, sebagiannya itu mereka sebagian kecil dari mazhab Hanafi, mereka memahami poligami itu batasnya bukan 4 tapi 9. Iya kan? Iya, masna berapa masna? 2, sulasa 3, berarti 5, rubah 4, berarti 9. Kenapa? Itu pakai wa. Wa itu artinya dan. Subhanallah. Itu pendapat syadz. Ya, pendapat jelas-jelas nyeleneh seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis lain yang jelas menyebutkan ketika ada seorang dari kabilah Ghamid itu kemudian menikah dan dia punya istri 8, Nabi suruh dia untuk menceraikan yang 8 dan tetap menjadi sebagai suami untuk 4 istri yang lain. Itu kan jelas gitu ya. Bahwa riwayat itu kemudian menjadi dalil yang kuat bahwa yang maksimal itu 4, malah ini bilangnya 9 ya. Sebagian juga memahami misalnya zakat itu sudah tidak wajib. Kenapa? Karena zakat itu di dalam Quran bunyinya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka. Khudz itu ambillah. Secara ilmu bahasa Arab, khudz itu untuk satu orang. Siapa satu orang ini? Nabi. Nah, Nabi kalau sudah Nabi sudah wafat, berarti yang ngambil zakat siapa? Yang ngambil zakat siapa? Udah nggak ada, maka karena nggak ada maka zakat itu nggak wajib. Nah, pendapatnya adalah pendapat yang syadz. Ya, ini pendapat yang mana yang wajib untuk kita ingkari. Jadi kalau pendapat syadz itu boleh untuk diingkari. Kemudian khilafiyah yang lain atau perbedaan madhab yang boleh diingkari adalah putusan hakim. Putusan hakim. Kalau ada satu kasus nih, ada satu kasus. Nah, ketika kasus itu kemudian diangkat kepada hakim, maka masalah jadi selesai. Gitu. Contohnya, dalam mazhab Hanafi menikah, ya, dalam mazhab Hanafi menikah itu wali bukan rukun nikah. Jadi nih, ada orang misalnya kerja di Pakistan, kemudian pulang-pulang dia gandeng seorang perempuan. Kemudian ditanya, siapa ini? Ini istri saya. Lah walinya, saya ini orang tuanya kok nggak tahu, gitu kan ya? Lah kan dalam mazhab Hanafi wali nikah bukan rukun. Jadi gimana? Boleh nggak? Ya secara dalam mazhab Hanafi berarti sah nggak? Sah. Nah, cuma kemudian kalau mau mendaftarkan pernikahannya ke KUA, mau didaftarkan harus ada wali nikahnya, kan gitu. Nah kemudian si hakim bilang, ini sudah nikah, sudah, ya, ini sudah nikah, sudah. Nah kalau sudah nikah, sedangkan dalam mazhab Syafi'i wali adalah rukun nikah. Jadi orang kalau nggak pakai wali berarti dianggap sama dengan zina dalam mazhab Syafi'i. Maka kemudian si wali mengingkari mazhab itu. Itu pernikahan yang sebelumnya tidak dianggap sah. Kalau mau nikah dan dapat administrasi dalam kewarganegaraan Indonesia, maka harus nikah ulang dengan hadirnya wali dari pihak perempuan. Maka putusan hakim kemudian seperti itu berarti putusan hakim mengingkari dari mazhab Hanafi. Seperti ini
boleh. Atau yang C, mengingkari itu mengingkar memiliki hak atas penganut madhab yang diingkari. Ini mungkin contohnya aja ya. Contohnya, ada suami istri. Si suami itu madhabnya Hanafi, misalnya ya. Si istri itu madhabnya Syafi'i. Dalam satu kasus, kita ambil satu kasus. Kasus misalnya bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Madhab Syafi'i batal. Madhab Hanafi tidak batal. Gitu ya. Kemudian si suami ini misal sudah wudhu, ya suami sudah wudhu, kemudian dia bangunin istrinya dengan menyentuh kulitnya. Ayo dek bangun dek, sholat malam dek, ayo bangun sholat. Istrinya bangun, ya kan? Kemudian istrinya siap-siap sholat. Ditunggu sama suaminya, dek, ayo sholat bareng. Ya istrinya nggak mau lah sholat bareng. Kenapa? Ente tadi nyentuh saya kok. Iya kan? Dalam madzhab istrinya berarti itu wudunya batal. Sedangkan suaminya madzhabnya Hanafi berarti nggak batal. Maka si istri dia punya hak untuk mengingkari itu. Ayo sholat bareng. Ya nggak mau jadi saya sholat bareng. Situ wudu dulu aja. Nah, gitu. Tapi kan saya ikut madzhab Hanafi. Ya si istri punya hak di sini untuk mengingkari hal tersebut. Nggak masalah. Gitu ya. Makanya kalau nikah cari yang semantap aja ya. Iya para rame ya gitu itu nanti. Ya, jadi ada sisi yang yang perlu untuk diingkari. Kemudian kaidah kedua di dalam menghadapi perbedaan mazhab adalah jangan sampai talfik atau dan tatabu rukhos. Talfik mazhab itu mencampur adukan mazhab. Ya, jadi mazhab itu dicampur aduk semaunya sendiri, padahal madhab yang dicampur itu satu sama lain saling membatalkan. Contohnya, dalam madhab Hanafi, wali nikah itu bukan rukun, jelas ya. Dalam madhab Maliki, saksi nikah itu juga bukan rukun nikah. Lah ada orang nikah nggak pakai wali, nggak pakai saksi, lah ngawur gitu kan. Oh saya ini yang tidak pakai wali ikut madhab Hanafi, yang tidak pakai saksi ikut madhab Maliki, nggak bisa gitu. Iya, kenapa? Madhab Hanafi yang menganggap wali itu bukan rukun nikah, tetapi madhab Hanafi memahami saksi itu rukun nikah, gitu loh ya. Madhab Maliki saksi betul bukan rukun nikah, tetapi wali adalah rukun nikah, gitu. Nah ini dicampur, tiba-tiba datang bahwa ini istri saya, bilang wali ini sopo, saksi ini sopo, ya nggak ada, ya nggak boleh gini nih. Atau seorang dia berwudu dengan mengusap sebagian rambutnya saja. Madzhab Syafi'i sudah dianggap sah. Kemudian bersentuhan tangannya dengan lawan jenis. Loh, tadi Anda habis bersentuhan tangan dengan seorang wanita. Gak batal? Enggak, saya ikut Hanafi aja kalau yang ini. Enggak bisa. Kalau ikut Hanafi ya berarti harus mengusap kepala seluruhnya gitu. Maka nggak boleh talfik madhab seperti ini, tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram. Ya. Ya. Kita lanjutkan, udah mau jam 6:30 nih ya. Kemudian ada tatabur ukhos. Tatabur ukhos ini dia itu mencari-cari madhab sing penak-penak wae. Jadi ya. Jadi madhab yang dianggap enak, dianggap mudah, dia ambil. Kemudian yang susah-susah nggak mau diambil. Sing ini madhab Hanafi sing gampang, udah ikut Hanafi. Sing ini madhab misalnya ya, salah satu ciri khas ya. Salah satu misalnya ciri khas madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu dalam masalah ibadah itu sangat ketat sekali.
Dalam masalah ibadah mazhab Syafi'i itu pembahasannya sangat banyak mazhab Syafi'i. Tapi masalah muamalah mazhab Syafi'i dikit permasalahan perbedaannya. Beda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau dalam masalah ibadah sedikit, tapi kalau dalam masalah muamalah, masya Allah, banyak sekali ketentuan-ketentuannya. Nah, kemudian dia campur-campur semaunya sendiri seperti itu nggak boleh. Atau dia cari-cari, ya sengaja cari-cari yang enteng-enteng aja, ya nggak boleh juga. Kemudian yang terakhir ini, surat terakhir, yang ketiga adalah al-khilafu syarrun. Perselisihan itu buruk, buruk itu ya, bukan pakai H, pakai K. Perselisihan itu buruk itu dalam berjamaah. Perselisihan itu buruk ya, salah ini. Perselisihan itu buruk itu ini kalimat sebenarnya kalimat Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Abu Dawud ya. Ceritanya itu adalah ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dia menjadi pemimpin dalam ibadah haji ketika jadi khalifah, dan Utsman bin Affan itu kemudian dia radhiyallahu anhu tidak mengkosor sholat ketika di Mina. Jadi ketika di Mina itu dia tidak mengkosor sholat, zuhur 4, asar 4, isya juga 4. Sedangkan mazhabnya Abdullah bin Mas'ud kalau ketika haji berada di Mina mazhabnya di kosor. Dan karena yang jadi imam adalah Utsman, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud sholatnya berapa? Ikutan 4. Kemudian ada orang tanya sama Abdullah bin Mas'ud, ini gimana ini? Katanya dikosor, kok nggak kamu kosor? Abdullah bin Mas'ud menjawab apa? Al-khilafu syarrun. Perselisihan dalam berjamaah itu buruk. Kalau dalam bab masalah apa itu? Dalam bab masalah khilafiyah seperti ini, kalau itu berkaitan dengan jamaah, ngalah saja. Kalau kunut, ya ikutan kunut. Enggak kunut, ya nggak usah kunut. Itu aja. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memahami ada kunut subuh. Tapi suatu saat ketika Imam Syafi'i berada di Irak dan mengimami di salah satu masjid yang dekat dengan makamnya Imam Abu Hanifah, maka Imam Syafi'i tidak kunut dalam rangka untuk menghormati ini. Dalam berjamaah itu lebih baik tidak berselisih dalam permasalahan-permasalahan fikih seperti itu. Yang keempat, mura'atul khilaf. Ya, mura'atul khilaf itu memelihara perbedaan. Maksudnya bagaimana? Ketika ada satu masalah kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim mengambil satu keputusan, sedangkan yang sudah berlalu maka dianggap sah. Contoh, ada kasus di Mesir. Di Mesir ada kasus suami istri menikah. Ketika dia menikah sudah beberapa tahun sampai punya 2 anak, itu kemudian baru diketahui bahwa suami istri ini adalah saudara susuan. Gimana itu? Udah punya anak 2 ya? Gimana coba? Diajukan ke hakim. Nah, dalam bab ini ada sisi tadi mura'atul khilaf. Karena ketidaktahuan itu maka pernikahannya dianggap apa? Sah gitu. Kenapa? Contoh yang lain lah. Contoh yang paling gampang tadi, madhab Hanafi dari Pakistan, madhabnya Hanafi, kemudian datang tiba-tiba bawa istri, ya kan? Kemudian sudah punya anak, gitu kan ya? Kemudian didaftarkan pernikahannya di KUA Indonesia. Nah, pertanyaannya, ketika didaftarkan kan harus akad ulang itu dalam madhab Syafi'i, iya kan? Ya. Kemudian anaknya gimana? Status anaknya itu ada status anaknya, maka dianggap sah apa enggak? Sah, karena kaidah mura'atul khilaf. Ya, karena nikahnya sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan dalam mazhab Hanafi, ya udah dianggap sah. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i ini harus dibatalkan. Jadi anak yang sudah nikah ketika pernikahannya, anak yang lahir dari pernikahan dari mazhab Hanafi, kemudian diajukan keputusan pernikahan ke mazhab Syafi'i, maka selama nikah dalam mazhab Hanafi itu sah, maka dianggap sah. Karena ini yang dimaksud dengan kaidah apa? Mura'atul khilaf. Ya. Yang terakhir, ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Kalau yang keempat ini ya, yang keempat ini adalah salah satu kaidah penting dalam mazhab Maliki. Ya. Ya, salah satu kaidah penting dalam mazhab Maliki adalah mura'atul khilaf. Itu contohnya banyak sekali. Yang terakhir,
Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan ulama adalah praktek yang dianjurkan. Jadi maksudnya gini, al-khuruju minal khilaf mustahab begini. Kalau ada dua pendapat, maka ambil pendapat yang aman. Ya, kalau ada dua pendapat, maka ambil pendapat yang aman. Kalau ada pendapat yang mensunnahkan dan mewajibkan, maka ambil yang wajib. Kalau ada pendapat yang mengatakan makruh dan haram, maka ambil yang haram. Itu lebih aman. Ya, ya. Contoh aja, saya kasih satu contoh aja. Contoh misalnya, salam, mengucapkan salam yang kedua ketika sholat, itu dalam mazhab Syafi'i itu bukan sunnah. Itu sunnah, hukumnya sunnah. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama ketika sholat itu hukumnya wajib mazhab Syafi'i. Kemudian salam yang kedua hukumnya sunnah. Dalam mazhab Hambali salam kedua ini juga wajib. Jadi caranya gimana? Prakteknya gimana? Berarti kita jalaninya ya kanan salam, kiri juga salam, gitu ya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Jadi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya ya, nah, itu lebih baik untuk biar kita keluar dari perselisihan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit banyak yang kita pelajari. Sudah 6:30 lebih ini. Karena udah bilang kalau Ustaz Farid ini agak panjang ini, makanya lebih berusaha diringkas ya tetap panjang ya. Nebar kalau Viko, sebelum kita tutup mungkin ada hal yang perlu dibicarakan. Fadhol silakan. Oke, fadhol. Hijaz itu kan Madinah itu memang Hambali itu Jazirah Arab ya. Tapi kalau masalah itu Hijaz Madinah itu dia lebih ke Maliki. Nah ini yang benar salah. Nah itu kalau penerapan multi mazhab gitu. Ya aku sih kayak gitu lah ya. Di Mekah Madinah itu bagaimana dulu sempat dia jadi guru waktu di kampus itu. Jadi di Mekah Madinah itu ada pintu-pintu mazhab gitu lah. Nah ini yang umroh mungkin tahu lah. Ya maksudnya ada pintu Syafi'i, pintu tadi. Nah itu tuh gimana kan? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada sesi ini boleh ya, untuk sesi setelah ini tadi Ustaz bilang terakhir ya. Ada sesi profiling ini 4 mazhab profiling itu metode ini-nya. Mungkin itu buat setelah ini kan kita tahu latar belakang imam-imamnya seperti apa. Anak-anak itu kan latar belakangnya pedagang yang mengajar. Ya, baik. Nah, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Jadi kalau di Saudi ya, kalau di Saudi itu memang dulu mazhabnya Maliki, kental dengan Maliki, karena Imam Malik sendiri rahimahullah beliau tinggal di Madinah dengannya dan lebih dekat ke Mekah juga, sehingga kemudian penyebarannya cukup intens gitu ya. Itu kemudian mulai berubah semenjak kedatangan salah satu tokoh penting dalam madhab dalam kehadiran kerajaan Saudi gitu. Nah, salah satunya kan kehadiran kerajaan Saudi itu kan didampingi oleh salah seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab itu. Iya kan, Muhammad bin Abdul Wahab yang sering disebut Wahabi itu loh. Itu kan disandarkan kepada seorang alim yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau secara fikih itu Hambali gitu, sehingga kemudian terbangunnya kerajaan Saudi, Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah yang sekarang itu memberikan warna Hambali kental banget gitu, karena tadi dalam sejarah berdirinya kerajaan ini didampingi oleh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, sehingga kemudian disebutkan dengan Hambali Hambali. Belum madhabnya Hambali. Nah, cuma beberapa saudara kita dari NU nyebutnya bukan Hambali tapi Wahabi kan. Kenapa? Ya ada ceritanya sendiri sebenarnya ya. Tapi
Tapi ala kulli hal kemudian kental di zaman mulai berdirinya sampai sekarang, di sana mazhabnya mazhab Hambali gitu. Nah, itu juga sama di mazhab di Andalus. Di Andalus itu mazhabnya Maliki sebenarnya. Andalus itu mazhabnya Maliki. Cuma kemudian ketika Andalus dalam kondisi berada di fase turun, ya kan, kemudian Andalus bangkit lagi, gitu kan ya, dan bertahan sekian abad. Lah ketika bangkitnya ini kan didampingi oleh ulama-ulama dari mazhab Zohiri. Nah, maka kemudian kentalnya di peradaban Andalus adalah mazhab Zohiri. Ada Ibnu Hazm misalnya rahimahullah, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi itu berubah dalam satu wilayah, intensitas madhabnya. Pertama, madhab ini berubah karena ada pengaruh sejarah, itu tetap nggak bisa dipungkiri. Sedangkan kalau yang terjadi di Saudi dulu ya, jadi di Saudi dulu dalam keadaan mereka berusaha untuk bisa mentoleransi madhab lain. Nah, dulu kan kemudian dibuat 4 mimbar itu. Di Masjidil Haram ada 4 mimbar. Ini mimbarnya madhab Syafi'i, mimbarnya madhab Hanafi, Maliki, Hambali, itu ada dibuat sendiri. Sekarang udah nggak ada. Nah, sekarang itu sudah tidak ada karena itu bagian dari satu sarana untuk bisa memahami madhab yang lain. Ternyata nggak gitu caranya, kan gitu. Kita di sini alhamdulillah ya. Kita di sini banyak masjid, terutama di perkotaan itu di Bandar Lampung terutama. Itu kemudian di Indonesia secara umum di kota-kota besar itu sudah bisa mulai menerima perbedaan, gitu ya. Masjid di dekat rumah saya itu imamnya kunut nggak kunut bukan hal masalah. Imamnya basmalahnya dijaharkan nggak dijaharkan itu bukan masalah, gitu. Mereka sudah mulai banyak mentoleransi dalam kasus-kasus seperti itu. Mentoleransinya kebanyakan yang saya tahu kebanyakan ya bukan karena betul-betul paham, cuma kadang-kadang gara-gara malas saja, malas ribut dan seterusnya, gitu. Tapi ya ala kulli hal nggak seperti zaman dulu ya, masalah kunut sama nggak kunut aja jadi masalah yang sampai terjadi perpecahan gitu. Kalau kita sekarang cenderung seperti itu. Adapun yang kedua tentang masalah profiling mazhab-mazhab itu ya bisa, insya Allah bisa. Cuma tadi ada beberapa istilah yang harus di dijelaskan, itu jadi problem. Gitu. Jadi ada kaidah-kaidahnya, kaidah mazhab Hanafi apa, Maliki apa, itu ada, masing-masing itu ada. Tetapi misalnya ketika kita bahas masalah istihsan misalnya, istihsan itu dalam mazhab Syafi'i tidak diterima. Ya, karena man istahsana faqad syarah, kata Imam Syafi'i. Siapa yang berdalil pakai istihsan, maka dia sama saja sudah buat syariat, gitu. Nah, istihsan itu apa? Nah, dijelasin dulu nih istihsan. Kan jadi panjang. Ya. Tapi secara garis besar ya, itu yang jelas dalilnya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas, nah, gitu. Secara umum itu dipakai semua dalam 4 mazhab. Nah, cuma nanti ada turunannya ini. Nah, nanti istilah-istilahnya juga beda. Misalnya mazhab Hanafi itu membedakan antara wajib sama fardu. Bedakannya itu. Wajib sendiri, fardu sendiri. Kalau kita kan ya kalau 3 mazhab yang lain wajib fardu sama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi fardu itu beda, kemudian wajib itu beda. Kalau fardu itu adalah kewajiban dari dalil-dalil qot'i. Dalil qot'i jelasin lagi. Kemudian kalau wajib dari dalil-dalil dhoni. Dalil-dalil dhoni itu apa? Diketerangin lagi. Jadi ala kulli hal kalau cuma sebatas data ya, data mungkin insya Allah bisa. Tapi secara penjabaran ini aja saya juga ya juga nggak tahu ini atau bisa menangkap apa enggak ini yang Anda sampaikan ini. Yang mazhab ya, yang masalah mazhab. Bukan kalau bermazhab memang lebih ringan ya. Kalau yang mazhabnya ini gimana nih? Yang tema mazhab ini. Ini saya coba sudah sederhanakan.
Mungkin Geografinya saja, tahu Masya Allah. Ya, kita nanti bicara tentang madrasah. ya. Oh ya, Insya Allah boleh. Baik, Insya Allah ya. Kenapa? Kita coba spill dan kita coba pelajari singkat tentang perjalanan hidup 4 tokoh matan tadi ya, Insya Allah. Apa? Masalah, Insya Allah. Ya, jadi ini memang ini kayak matematika lah, Mas. Harus dicerna dengan logika gitu. Ya. Maksudnya bahwa ngantuk ini bukan berarti nggak mikir logika ya. Memang pengantar itu banyak gitu. Iya. Karena itu komprehensif gitu. Yang sesi khusus kalau udah. Iya. Allah alam. Ada lagi? Enggak usah. Kemarin ada yang datang ke rumah ibu. Dia sudah Al-Quran 20 juz sudah bersama dan sudah punya majelis, sudah punya jamaah. Namun dia dalam pekan-pekan sebelumnya dia merasa ada yang salah pada dirinya. Dia merasa bahkan sampai batas dia membenci Islam. Saya tanya dari kecil sampai dewasa, apakah pernah ikut sampai pondok atau memang baru ini dia menghafal Quran? Kita dari kecil sampai dengan kuliah sampai S2 kan umum semua. Dia nggak sama sekali nggak pernah belajar fikih, nggak belajar sirah, nggak belajar ilmu tauhid dan seterusnya. Sehingga waktu kuliah aja S2 baru dia mulai belajar Al-Quran. Itu dimulai dengan menghafal sampai dengan mendapatkan ijazah sanad dan juga dapat matan ijazah matan dari ini pertanyaan umum sih, bukan kaitannya dengan mazhab. Seharusnya seorang muslim itu apakah belajar fikih dulu, belajar tauhid dulu, atau dari mana kita mau mulai belajar? Agar yang bisa saya mungkin berpendapat ya, curiga saya ini yang baru mengungkapkan satu orang. Jangan-jangan di luar sana banyak yang orang seperti ini. Jadi mungkin tanda kutipnya salah belajar, mulainya sudah salah, sehingga pada endingnya dia berkesimpulan Islam kok ribet, Islam kok banyak aturan, Islam kok bikin pusing, sehingga pada akhirnya dia membenci Islam. Dan itu juga sudah ada beberapa kasus ya di YouTuber. Itu ada, kalau teman-teman paham, ada Umailah Hakimah, silakan search ya. Itu YouTube-nya Forbidden Question ya. Itu dia mantan hafiz tapi sudah buka jilbab dan dia mulai mengkritisi tentang Islam. Nah, bisa jadi kan hal-hal seperti ini sudah mulai banyak ya. Pada akhirnya sudah mulai banyak karena errornya dia dalam atau kurang tepatnya lah, kurang pasnya dia belajar tentang mulai dari mana gitu harusnya. Harusnya mulai dari seperti kita membahas fikih ini dari awal, atau mulai dari tauhid terlebih dahulu, atau yang lalu nih, karena kan sudah marak nih banyak kajian-kajian di mana-mana. Kemudian mulai di YouTube juga sudah bisa nikmati lah, tinggal putar aja tuh YouTube udah distribusi semua, ini sudah banyak, sudah deras lah arus informasi tentang keislaman. Nah, seharusnya urutannya seperti apa dulu? Subhanallah. Ada seperti itu ya. Isinya antum ketemu langsung sama orangnya gitu ya. Iya, dari itu sudah punya jamaah, nanti sudah punya majelis rutin gitu. Saya khawatir ketika ya salah datang ke orang, atau dia datang ke Ade Armando atau Diana, jamaahnya malah ikut. Ya alhamdulillah datang ke saya. Insyaallah. Ya. Apalagi sudah ya sudah punya jamaah tadi juga secara
pendidikan juga sudah S2 malahan kan gitu. Siapa yang sudah punya sanad lagi, Masya Allah gitu ya. Sanad kiroah dan sanad-sanad beberapa kitab gitu ya. Kalau saya sebagai sebuah ilustrasi saja ya, sebuah ilustrasi apa perbandingan saja. Itu kurang lebih kalau di Indonesia itu seperti orang cari SIM gitu ya. Orang cari SIM, orang naik motor itu harus punya SIM, ya kan? Tapi untuk bisa dapat SIM, dia harus bisa naik motor. Jadi duluan mana ini? Buat SIM dulu apa naik motor dulu ini? Duluan mana? Naik motor harus punya SIM. Sedangkan ujian untuk bisa dapat SIM harus bisa ujian praktek. Jadi duluan mana? Nah, kita karena sejak awal pola apa ya? Eh, pola urutannya memang berantakan gitu ya. Walau alam, saya sendiri juga kurang tahu tentang apa tadi ya latar belakang ya belajar agamanya dulu kecilnya bagaimana atau mungkin apa namanya pengaruh dari orang tuanya atau mungkin ketika dia mulai belajar dia mendengar kajian-kajian yang apa namanya yang liberal gitu kan ya dan lain sebagainya. Walau alam gitu ya. Jadi kalau urutan itu kalau urutan itu eh, yang enak memang dari kecil. Dari kecil itu paling enak. Kita bisa ngurutin ini. Kalau dari kecil kan jelas yang dipelajari itu adalah iman, kan gitu deh ya. Iman dulu, kemudian masuk baca Quran dan seterusnya mulai menghafal. Karena menghafal itu masuk membaca Quran. Menghafal masuk kategori membaca, kemudian mulai di dalam tahap-tahap berikutnya gitu. Jadi pertama itu seperti itu lebih enak gitu ya. Jadi problem kan ketika kita dihadapkan kepada satu kondisi orang sudah dewasa, sudah balik, kemudian dia baru mulai sadar. Nah, kita mulainya dari mana ini? Gitu. Ya kan? Kalau sudah apa namanya sudah besar itu kita mulainya dari mana gitu ya. Maka yang apa namanya? Yang perlu digarisbawahi adalah ketika orang sudah mulai muncul rasa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membuat seseorang kemudian jadi apa mengindikasikan tidak suka kepada Islam itu harusnya di apa digali. Jadi setiap pertanyaan yang dia tidak suka itu di sisi mananya gitu. Supaya apa? Itu racunnya disterilkan dulu masalahnya gitu. Kalau dia sampai ke titik tadi dia sudah pada benci sama nggak suka sama Islamnya itu di mana? Nah gitu kan ya. Oh ini banyak aturan gini nih. Nah kita jawab. Ini nggak boleh, kita jawab. Gitu kan ya. Kenapa ini seperti ini? Nah kita jawab. Kenapa seperti ini? Nah kita jawab. Nah gitu. Sehingga kita mensterilkan pikirannya dulu. Kalau sudah steril, nah, baru kita mulai belajar belajar apa? Belajar Islam. Enak jadinya. Kenapa? Karena di kepalanya sudah mulai steril. Jadi kalau di kepalanya tidak sampai ke tahap negatif, tapi dia bingung, mulainya dari mana, ya, saya bingung mulainya dari mana ini, nah, gitu. Yang paling sederhana ya, yang paling sederhana, yang paling gampang itu adalah belajar Al-Quran dan hadis dulu. Kalau saya sendiri ya. Jadi yang kita pelajari adalah Al-Quran dan hadis dulu. Yang Quran dan hadis itu dibicarakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Di sini belum ada tafsir saja. Belum ya, tafsir baru di Eldorado saja ya. Di sini belum. Itu juga penting kita untuk belajar apa? Belajar tafsir gitu ya. Makanya salah satu kekurangan dari beberapa lembaga tahfidz itu adalah modalnya hafalan doang, hafalan, 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 hafalan. Dia tidak tahu itu isinya apa, gitu ya. Ini jadi salah satu apa problem kita semua. Makanya kalau dirasa kita belajar fikih, fikih bahas apa ini kita bahas mindset dulu ya. Jadi kerangka fikihnya dibahas dulu. Tapi kalau antum sudah merasa ini bahas apa gitu kan madhab, ijtihad, taklid ya.
Kalau antum merasa ini kita masuk ke fikih praktis nggak masalah gitu maksud saya. Ya kan? Jadi gitu. Jadi karena tadi ya, karena kalau dilihat ada yang apa apa namanya kurang tertarik ini bahas opo iki kan, opo kuwi madhab, opo itu ijtihad dan seterusnya kan. Nah, kalau misalnya kita langsung masuk ke fikih praktis biar lebih jelas lagi nggak masalah gitu. Wallah alam. Jadi kalau eh, di antum-antum ini ya, yang mahasiswa seperti ini, ya kan, maka harusnya tuh banyak banyak pertanyaan, ya. Kok kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Gitu kan ya. Ditanyakan aja, nggak apa-apa. Biar apa? Biar rasa penasaran dan gangguan-gangguan yang berkecamuk di pikiran itu bisa terjawab, gitu ya. Seperti dulu ada ya itu siapa? Eh, Satunya Fakih siapa itu? Eh, Siapa? Yusril itu kan yang namanya kayak Yusril itu siapa? Yusril ya, ya Yusril pernah datang ke sini salah satu saudara kita orang ngaji, dia kan banyak pertanyaan, ini kenapa Nabi gini-gini, nah, itu kan kemudian bisa terjawab. Ya kuncinya tadi selama dia belajar kepada orang yang apa namanya baik dan tepat, insya Allah dapat jawabannya. Kalau belajarnya kepada orang yang ngaco, udah ya. Makanya kemarin kan ada apa itu? Ada orang-orang pada apa? Pamer ya, pamer apa ya? Pamer murtad itu loh. Murtad pada pamer kan ya. Ana murtad gini, ana murtad gini, ana murtad gini. Pamurtad atau pamer, rasa pamer. Iblisnya wis murtad iblisnya. Bukan cerita baru, itu udah cerita lama. Oke, monggo. Ini Ustaz, Iya. jadi atau ya Ustaz, saya perlu diurus juga karena saya sendiri masih gagal paham gitu. Kan di Indonesia ini kan punya banyak organisasi Islam terus kayak ya banyak lah salafir. Nah itu apa namanya mereka itu maksudnya kelompok-kelompok itu tuh apakah sebenarnya mereka itu menggunakan mazhab yang mana gitu, karena kan ada yang paling syafi'i, ada yang merasa paling syafi'i banget, kayak misalkan NU tuh merasa paling syafi'i banget, tapi ternyata setelah saya belajar tuh sama Umirita yang fikih sholat ya, ternyata syafi'i ada yang diajarin di guru ngaji saya dulu gitu ya, yang mayoritas itu nggak sesuai gitu sama yang ternyata Syafi'i lakukan, itu. Jadi seperti apa sih Ustaz gitu. Dan kita sebagai mahasiswa nih harus seperti apa menanggapi itu ormas-ormas keislaman yang merasa paling-paling itu gitu, dan ya itu sih pemahamannya kayak perlu diluruskan terus gitu. Kan banyak ya Ustaz ada gitu Habib gitu. Jadi kami kadang-kadang tuh bingung sebenarnya pengajian maksudnya yang mana nih yang benar-benar belajar tentang fikih yang betul gitu. Tim ya, heran. Jadi kalau disebut Indonesia ini adalah orang-orang yang bermadhabnya Syafi'i itu menjalankan Syafi'i 100%, jawabannya ya enggak juga, gitu kan, enggak juga. Contoh yang paling sederhana saja, kita ketika jual beli apa pakai ijab kabul? Atau Syafi'i kan harus pakai ijab kabul. Ini saya beli rotinya dengan harga Rp1.000, sah. Nah, kalau Arab nikah akan nikah aja. Karena dalam madhab Syafi'i itu pakai ijab dan kabul, apa itu terjadi? Enggak kan? Kayak gitu. Dan lain sebagainya. Jadi kalau apa bicara tentang beberapa
organisasi ya, dari Salafi, Muhammadiyah itu dan seterusnya, itu apa? Kalau saya sendiri melihatnya, eh, kita itu eh, apa? Berorganisasi ya kan, itu hanya sebatas sebagai wadah saja. Dia hanya seperti sebuah wadah, yang wadah ini nanti jika masih diperlukan, maka wadah ini dipakai. Kalau wadah tidak diperlukan, maka ya nggak usah dipakai. Gitu loh ya. Apalagi Indonesia ini ya. Indonesia ini kalau orang tidak punya wadah, cenderung dia apa? Dimarginalkan. Ya. Jadi kalau melihat kenyataan itu ya, organisasi-organisasi yang dibuat dari ada Persis, kemudian ada Al-Irsyad, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada NU dan seterusnya. Dan kita menyikapinya itu pertama adalah itu organisasi sama sekali tidak mencerminkan Islam yang seutuhnya. Itu. Jadi kesalahan itu bisa jadi ada, kekeliruan bisa jadi ada. Yang jadi masalah kan beberapa orang itu kemudian, kalau mau pakai bahasa kasar ya, memberhalakan organisasi itu. Sebagaimana orang-orang partai itu memberhalakan partainya, kayak gitu. Itu yang harus kita hindari. Jadi misalnya kita punya lembaga misalnya LAC, ini jangan dijadikan berhala, gitu ya. Namanya manusia, ya dia bisa salah dan bisa benar, gitu ya. Mazhab juga sama. Maka tidak benar ketika dikatakan mazhab saya Rasulullah, itu nggak bisa, karena mazhab itu bisa benar, bisa salah. Kalau Rasul itu mesti benar, nggak mungkin salah. Karena Rasul itu maksum, karena Rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memandangnya sisi-sisi positif dari organisasi itu yang bisa kita tiru, ya kita ambil. Jadi kita pertama kali untuk tahap awal ya, kita memahami bahwa itu adalah saudara kita. Itu saudara kita dengan kategori sebagai tetap manusia yang memiliki kekurangan. Gitu. Kalau saya beberapa kali ceramah tarawih itu ya, beberapa kali ceramah tarawih itu ada orang yang nggak mau ikut tarawih. Dalilnya apa? Orang nggak mau ikut tarawih, dalilnya apa? Oh, sholat tarawih itu kan sama dengan sholat malam. Sholat malam yang paling bagus adalah di akhir malam. Makanya habis isya pulang aja tuh orang, nggak mau ikut tarawih. Oke, katakan kepada dia, saya bilang itu di mimbar-mimbar masjid ya. Tanyakan kepada dia, bagaimana Anda bersikap terhadap hadis Nabi, man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai imam bubar, maka dia tertulis sudah qiyamul lail satu malam. Gimana dengan hadis itu? Ya. Oh, tapi yang sholat tarawih gimana? Oh, sholat tarawih di awal malam, yang bagusnya adalah di akhir malam. Ya, itu jadi juga. Jadi apa? Jadi bahan yang perlu dibicarakan juga. Yaudah, kalau gitu saya ambil jalan tengah sajalah. Apa itu? Oh, saya ikut tarawihnya, witirnya di rumah. Ya sama. Gitu. Artinya apa? Artinya setiap keputusan sikap yang kita ambil dalam masalah sholat taraweh itu kan sesuatu yang kemungkinan bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, gitu. Sehingga disinilah kita pentingnya untuk belajar. Pertama kita memahami itu saudara kita, ya itu saudara kita, dan alhamdulillah kita di Indonesia ini ada organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan NU, dan Muhammadiyah dan NU tidak strength gitu kan ya, meskipun fikihnya banyak berbeda gitu. Jadi sekali lagi, kalau mereka merasa Syafi'i banget gitu ya, paling Syafi'i gitu kan ya, itu enggak juga gitu ya.
kalau mau betul-betul ngakunya Syafi'i, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya itu betul-betul murni dari kaidah-kaidah yang dipandu oleh Imam Syafi'i. Harusnya gitu. Kita eh, kita secara pribadi, saya secara pribadi kalau ngikuti guru Syafi'i ya kebetulan nggak juga. Guru saya meskipun ada yang madhabnya Syafi'i tapi saya nggak ikut secara fikih, saya nggak ikut ke guru saya yang Syafi'i. Saya juga punya guru dari madhab Hanafi, saya juga kebetulan juga tidak juga. Guru saya juga ada yang Maliki, saya juga tidak. Guru saya juga ada yang Hambali. Jadi kalau guru fikih dari setiap madhab, alhamdulillah saya punya dan belajar madhab-madhab itu dari beliau-beliau. Tapi secara pribadi, kalau saya sendiri lebih ikuti guru yang bermadhab. Ini beda lagi nanti mana? Nah, ada salah satu madhab yang dipelajari, ya, yang saya pelajari dan itu yang saya pribadi pegang, yaitu madhab ahli hadis, bukan madhab ahli fikih. Nah, madhab ahli hadis itu tokohnya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga lebih banyak pembahasannya seputar hadis-hadis Nabi, gitu kan ya. Nah, itu coba itu yang diajarkan kepada saya ketika selama masih di pesantren ya. Itu diajari seperti itu dan seterusnya. Jadi gampang. Itu madhab untuk saya sendiri, madhab yang aturan kaidahnya tidak terlalu rumit. Hadis selama doif nggak bisa dipakai, oh, gampang. Hadis doif nggak dipakai, hadis doif nggak dipakai, hadis doif nggak dipakai gitu. Dalam madhabnya gampang banget, jadi nggak ribet. Kalau madhab-madhab yang lain kan, masya Allah ya, luar biasa. Itu tadi ya, mindset Iya. bahwa bukan, maksudnya bukan bibat mazhab. Bukan, tidak mewakili madhab seutuhnya, enggak. Dia adalah organisasi saja. Madhab fikih, ya. Berarti ada Kalau dalam masalah fikih, kaidah-kaidah fikih lebih diutamakan, ya kan. Cuma muncul belakangan beberapa ulama-ulama itu yang mereka merujuknya kepada madhab Imam Bukhari, nah gitu. Madhab ahli hadis, ya. Madhab ahli hadis itu ya bisa disebut banyak sekali ya, beberapa ustadz-ustadz di Indonesia ini ya, meskipun beliau-beliau ini tidak menyampaikan madhabnya Syafi'i apa-apa, tapi cara pandangnya seperti itu. Iya, madhab ahli hadis itu lebih dekat ke Hambali, lebih dekatnya ke Hambali, ya. Jadi banyak sekali fikih-fikih dalam madhab ahli hadis itu dia itu mirip dengan madhab Hambali, seperti seperti bab masalah tidak kunut subuh gitu kan ya. Nah, tidak kunut subuh itu bukan berarti nggak ada kunut, karena dalam ilmu hadis kunut yang sahih riwayatnya itu kunut witir, ya kan. Allahumma hdina fiman hadait, misalnya gitu kan ya. Itu hadisnya yang sahih bukan di kunut subuh tapi di kunut witir kan gitu. Tapi tetap yang kunut subuh ada nggak riwayatnya? Ada, cuma doif, jadi nggak dipakai. Jadi gampang banget ya. Bukan cari gampangnya ya. Ya meskipun ada konsekuensinya tetap ada. Ya mungkin tadi, dan itu cenderung lebih netral, Artinya ketika kita belajar hadis, ketika kita baca hadis ini, kita baca hadis, kita jelaskan hadisnya dari beberapa sudut pandang, bisa diambil fikihnya madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi. Jadi satu hadis yang sama, gitu. Hadisnya sama, dalilnya sama, tapi kok bisa interpretasinya beda, nah, gitu. Nah, di sini
Ya coba kita gali. Kalau saya sendiri lebih cenderung seperti itu, karena dengan kita belajar pakai hadis, kita bisa lebih eh, apa? Kita bisa lebih toleransinya lebih lebih mudah gitu. Kalau misalnya kita ambil fikih nih, kita belajar fikih Syafi'i itu nggak bakal selesai. Kalaupun selesai, khawatirnya malah menyalahkan yang tidak sesuai dengan kerangka berpikir Syafi'i kayak gitu. Karena kalau mau belajar ya harus empat-empatnya berarti kan. Ya di fikih Syafi'i dipelajari, dan ini belajar fikih Syafi'i saja nggak bisa langsung loh ya. Itu bertahap dari kitab kecil, tipis kan. Nanti tebal, 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 tebal. Ini butuh berapa tahun kira-kira ini? Lama butuhnya ini. Enggak, enggak. Ya. Sudah ya, cukup ya. Baik. Soalnya kita sambung di kesempatan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum wa faqanallahu jami'an subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Masuk Ustaz. Seru, seru. Hah? Masuk ya? Mudah-mudahan bisa masuk. Sekte baru Indonesia. Jadi hadisnya bisa dimakan. Oh, gitu.